Pernah nggak sih lu ngerasa hidup lu stuck di tempat yang sama? Lu ngelihat temen lu udah makin jauh di depan, kerjaan naik kelas, gaya hidup makin oke, bisnis mulai berkembang, sementara lu masih di titik yang sama. Bangun pagi, kerja, pulang, rebahan, nonton story orang lain. Kadang bukan karena lu kurang pintar atau kurang beruntung, tapi karena ada satu hal yang sering kita anggap remeh. Kita cuma berani mimpi, tapi nggak berani mulai. Gue yakin hampir semua orang pernah punya keinginan buat jadi kaya. Entah cuma khayalan iseng pas lagi bengong di jalan, atau emang target hidup yang lu tanam tiap kali bangun tidur. Tapi sayangnya, keinginan itu sering banget berhenti cuma di angan, nggak pernah bener-bener jalan. Kayak orang niat liburan tapi nggak pernah packing. Yang ada ujung-ujungnya malah duduk di rumah ngeliatin orang lain happy di Bali lewat Instagram sambil nyeruput kopi sachet. Lucu ya tapi nyata. Masalahnya bukan cuma soal pengen atau enggak, tapi soal lo gerak atau diem. Banyak orang pengen hasil tapi malas jalanin proses. Mau kayak tapi ogah ubah kebiasaan. Mau nyaman tapi nyamannya dipakai buat leha-leha, bukan buat belajar atau usaha. Dan kalau udah kayak gitu, jangan buru-buru nyalahin nasib. Karena kadang penghalang utama lu bukan keadaan, bukan dunia, tapi lu sendiri. Bukan karena lu nggak mampu, tapi karena lu nggak mau. Salah satu hal paling ngeselin yang sering bikin impian mentok itu adalah kebiasaan menunda. Setiap ide bagus selalu ditempelin kata nanti. Mau mulai nabung? Nanti. Mau buka usaha? Nanti. Mau belajar skill baru? Nanti juga. Lama-lama hidup kita kayak gudang nanti yang penuh tapi nggak pernah dibuka. Sementara dunia terus muter, orang lain udah lari, kita masih di tempat, nunggu waktu sempurna yang nggak pernah muncul. Menunda itu ibarat lu nyolong waktu dari masa depan, dan masalahnya, waktu itu nggak bisa dicuri tanpa bayar. Nanti bakal datang tagihannya, penyesalan, tiba-tiba lu sadar, orang lain udah jauh, lu masih di titik start, dan ketika pengen ngejar, lu udah ngos-ngosan, yang tersisa cuman, kenapa gua nggak mulai dari dulu ya? Tapi penyesalan itu kayak tiket konser expired, nggak bisa dipakai, nggak ada gunanya kalau nggak lo ubah sekarang juga. Selain kebiasaan menunda, ada juga penyakit sosial yang udah terlalu umum. Gengsi itu racun pelan-pelan. Lo pengen kelihatan sukses, bukan beneran sukses. Beli barang mahal padahal dompet kosong. Nongkrong tiap minggu biar nggak dibilang cupu, padahal utang makin tebel. Akhirnya lo hidup buat dapetin pengakuan dari orang-orang yang sebenarnya nggak peduli juga. Mereka cuma lihat sebentar terus lupa. Tapi beban lo tetap lo yang tanggung. Kalau hidup lo dijalankan demi validasi orang lain, maka dompet lo bakal terus bocor. Karena standar lo ditentukan mulut orang, bukan kebutuhan lo sendiri. Lo jadi lupa tujuan utama, bukan buat pamer, tapi buat survive, buat masa depan. Dan selama lo masih sibuk mikirin apa kata orang, daripada fokus sama diri lo, kekayaan bakal terus jadi ilusi, karena lo sendiri nggak pernah ngarah ke sana dengan benar. Ada juga yang mikir, gue belum mulai karena nggak ada yang ngajarin. Padahal di zaman sekarang, semua informasi ada di mana-mana. Mau belajar apa aja tinggal klik, tapi banyak yang udah kebiasaan disuapin. Jadi lupa caranya nyari makan sendiri. Nunggu diajarin terus itu sama kayak nelayan yang nunggu ikan loncat sendiri ke perahunya. Bisa-bisa sampai tua cuma dapat angin laut, bukan ikan. Kemandirian berpikir itu mahal bro. Dunia berubah cepat, dan kalau lo cuma nunggu disuruh, ya lo bakal ketinggalan. Lo harus bisa mutusin sendiri, nyari tahu sendiri, dan jalanin sendiri. Lo nggak harus ngerti semua dulu. Kadang justru paham itu datang setelah lo jalan. Coba dulu, salah dulu, jatuh dulu, baru lo ngerti. Karena ilmu yang didapat dari nyoba langsung itu lebih nempel dibanding sekadar teori dari kelas. Di sisi lain banyak juga yang terjebak pengen cepat, mau hasil instan, sukses instan, cuan instan. Makanya lo gampang banget ketipu janji manis. Bisnis modal kecil untung besar, investasi balikin duit seminggu, aplikasi klik-klik dapat duit. Kedengeran enak ya, tapi ujung-ujungnya malah pahit. Karena nggak ada hasil yang berkualitas yang datang tanpa proses. Dan proses itu ya kadang pahit, kadang capek. Tapi justru di situ lo ditempa. Orang yang suka instan biasanya gampang nyerah. Begitu realita nggak sesuai ekspektasi, langsung balik ke kanan. Padahal sukses itu bukan sprint, tapi maraton. Lo butuh napas panjang, tekad kuat, dan konsistensi yang kadang ngebosenin. Kalau dari awal maunya serba cepat, biasanya lo juga berhenti lebih cepat. Dan begitu berhenti, semua yang udah lo jalanin sebelumnya kayak nggak ada artinya. Satu lagi yang nggak kalah penting, kontrol diri. Lo bisa punya penghasilan gede tapi tetap nggak kaya kalau lo nggak bisa ngatur uang. Dikit-dikit beli ini, dikit-dikit beli itu. Bilangnya self reward, padahal pelarian. Kalau tiap minggu lo hadiahin diri lo, kapan lo nabung? Kalau tiap stres lo belanja, kapan lo tenang? Kontrol diri itu bukan soal pelit, tapi soal tahu batas. Tahu kapan perlu dan kapan cuma pengen doang. Banyak orang yang sebenarnya bukan kurang uang, tapi terlalu banyak kebocoran. Gaji masuk pagi, malamnya tinggal recehan. Diskon dikit langsung beli padahal nggak butuh. Healing kesana kemari padahal lukanya bukan di luar tapi di kepala. Dan kalau semua itu udah jadi kebiasaan, maka bangkrut itu bukan pertanyaan kalau, tapi kapan. Karena gaya hidup yang impulsif itu kayak ban bocor yang lo biarin. Lama-lama habis sendiri.
Ngatur uang itu butuh kesadaran dan kejujuran sama diri sendiri. Lu nggak perlu langsung jago investasi, saham atau properti. Lu cuma perlu mulai dari bisa nabung dulu. Lu nggak bisa punya passive income kalau active spending lu aja liar. Yang penting bukan nambah terus, tapi jagain yang udah ada. Karena menjaga itu tanda dewasa. Dan kedewasaan itu pondasi dari kekayaan yang tahan lama. Tapi semua itu bakal percuma kalau lu lupa upgrade diri. Uang datang ke orang yang pantas, bukan yang cuma pengen. Kalau skill lu mentok, pola pikir sempit, dan wawasan lu segitu-gitu aja, ya jangan heran kalau rezeki lu juga begitu-gitu aja. Dunia berubah gila-gilaan, dan kalau lu diem aja, lu bakal ketinggalan jauh. Investasi terbaik itu bukan emas atau saham, tapi diri lu sendiri. Upgrade diri itu bisa lewat baca buku, ikut pelatihan, nonton konten bermanfaat, ngobrol sama orang yang lebih ngerti, bahkan belajar dari pengalaman pahit. Semua itu ngebentuk lu jadi pribadi yang siap. Tapi kalau lu masih mikir belajar itu cuma urusan anak sekolah, berarti lu belum siap kaya. Karena jadi kaya itu bukan cuma soal duit, tapi soal kualitas diri yang lu bawa. Dan yang paling penting dari semuanya, jangan berharap kaya kalau hati lu masih dipenuhi iri. Kalau tiap lihat orang lain sukses, lu pengennya nyinyir, berarti mental lu belum siap terima keberkahan. Iri bikin lu fokus ke jalan orang, bukan ke jalur lu sendiri. Lu sibuk ngeliatin apa yang orang punya, sampai lupa buat ngelangkah. Padahal hidup ini bukan soal siapa duluan sampai, tapi siapa yang tetap jalan meski pelan. Kalau lu terus merasa kurang, sebanyak apapun harta yang datang, nggak bakal pernah cukup. Kalau lu belum bisa bersyukur atas yang kecil, lu juga nggak bakal bisa aman pegang yang besar. Rezeki itu datang ke orang yang lapang dan siap, bukan ke mereka yang ngeluh tiap hari. Jadi kaya itu bukan cuma urusan angka, tapi soal mental, disiplin, dan kebiasaan yang lu bentuk setiap hari. Jadi ya kalau lu cuma pengen kaya tapi ogah usaha, itu sama aja kayak pengen naik gunung tapi malas nanjak. Cuman bisa duduk nonton orang lain sampai puncak sambil bilang gue juga pengen tuh. Tapi sampai kapan? Hidup ini nggak ada tombol ulang. Apa yang lo lakuin sekarang bakal nentuin hidup lo nanti. Dan kalau lo beneran niat, semesta pasti dukung. Tapi kalau lo cuma niat doang tanpa langkah, ya semesta juga ogah nyamperin. Jadi kalau kita rangkum semua obrolan tadi, intinya kayak itu bukan cuma soal banyaknya duit, tapi soal kesiapan lo buat nerima dan ngejaga rezeki yang datang. Banyak orang pengen hidup enak, pengen bebas finansial, pengen punya semuanya, tapi dikit banget yang siap jalanin prosesnya. Karena proses itu seringkali nggak nyaman, kadang bikin capek, kadang bikin frustrasi, tapi justru disitulah karakter lo dibentuk. Dan karakter yang kuat itu jauh lebih penting daripada sekadar angka saldo yang besar. Lo nggak bisa cuma bilang gua pengen kaya, tapi di saat yang sama lo masih suka menunda, masih nunggu waktu sempurna yang sebenarnya nggak pernah datang, masih mikir nanti aja nabungnya, nanti aja belajar skillnya, nanti aja mulai usahanya. Padahal dunia ini terus muter, dan yang jalan lebih cepat akan ninggalin lu yang cuma diam. Lu bakal sadar beberapa tahun ke depan bahwa lu masih di titik yang sama, sementara yang lain udah jauh banget melaju. Dan waktu itu yang ada cuma rasa nyesal. Belum lagi kalau lu masih hidup buat nyenengin orang lain karena gengsi, sibuk beli barang mahal biar dibilang keren, nongkrong tiap minggu biar dianggap gaul. Padahal di balik itu semua lu sedang mengorbankan masa depan lu sendiri. Orang lain gak peduli lu makan di mana, pakai baju apa, atau punya apa. Mereka cuma lihat sebentar terus lupa. Tapi lu yang harus nanggung semuanya. Jadi kalau lu masih terus ngejar pengakuan dari orang yang bahkan nggak mikirin lu, itu berarti lu belum bener-bener sayang sama diri lu sendiri. Dan satu hal yang sering orang lupa adalah upgrade diri. Lu nggak akan pernah bisa dapetin rezeki besar kalau kapasitas lu kecil. Kalau skill lu mentok, pola pikir lu sempit, wawasan lu minim, ya rezekinya juga segitu-gitu aja. Dunia makin canggih, dan kalau lu nggak ikut belajar, lu bakal kegilas. Investasi paling penting itu bukan kripto, bukan saham, bukan properti, tapi diri lu sendiri. Karena ketika kapasitas lo naik, peluang juga makin banyak. Dan itu nggak akan bisa dicapai kalau lo masih mikir belajar itu tugas anak sekolah. Terakhir, jangan pernah isi hati lo sama iri. Karena selama lo masih sibuk nyinyirin pencapaian orang lain, lo bakal lupa jalan lo sendiri. Fokus lo jadi pecah, energi lo habis buat ngurusin hidup orang. Padahal, yang paling penting itu bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap jalan meski pelan. Konsisten itu jauh lebih penting daripada keren sesaat. Sekarang semua kembali ke lo. Lo masih mau bilang gua pengen kaya doang, atau lo udah siap mulai jalanin prosesnya? Karena di dunia ini yang berhasil itu bukan yang paling banyak mimpi, tapi yang paling banyak gerak. Mulai dari hal kecil, satu langkah, satu perubahan, satu keputusan setiap hari. Lama-lama itu bakal jadi lompatan besar buat masa depan lo. Semoga cerita tadi bisa bikin lo mikir ulang, bisa bantu lo bangkit.
dan bisa jadi alarm kecil yang bikin lo sadar bahwa waktu lo berharga. Kalau menurut lo video ini bermanfaat, jangan pelit buat like, share ke temen lo yang butuh, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga semangat, jaga niat, dan terus jalan. Pelan juga nggak apa-apa asal nggak berhenti.